Mendengar keterangan dari suaminya, Dewi ini marah. Loh mas, kamu kok tega sama aku? Bukannya dulu tuh kamu memang benar-benar cinta sama aku, tapi sekarang kok malah kayak gitu. Nah terus mau gimana? Kita nggak ada pemasukan, Tuyulnya nggak mau kerja. Dapat cuma 100 ribu, 200 ribu buat apa? Kalau aku menikah, pasti ada yang netekin. Dari situ Dewi ini mikir, wah benar juga nih suamiku. Nggak apa-apa lah, dia nikah lagi. Yang jelas aku juga punya uang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seorang perempuan namanya Melani. Jadi di kampungnya, Melani ini udah biasa dipanggil dengan sebutan Lani. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami kakaknya, namanya Dewi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Lani. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami kakaknya, sebut aja namanya Dewi. Jadi jarak usia Dewi sama Lani ini kurang lebih 7 tahun. Di usia remaja, Dewi waktu itu kelas 2 SMA, dia sudah mengenal sama dunia hiburan atau dunia malam. Karena lingkungan rumahnya itu berdekatan sama tempat-tempat hiburan malam, entah itu karaoke, diskotik, tempat-tempat lainnya yang emang notabene itu dihuni sama orang-orang yang nakal. Nah, hingga suatu ketika Dewi ini karena memang parasnya juga cantik, sehingga banyak sekali cowok yang suka gitu ya kalau ngelihat si Dewi ini dan pengen punya hubungan sama si Dewi ini. Akhirnya lama-kelamaan karena Dewi ini juga suka sama dunia hiburan, dunia malam, terutama karaoke. Di saat akhir semester 2, waktu kelas 2 itu, Dewi ini memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Jadi waktu itu dia bilang ke bapaknya, "Pak, aku udah gak mau sekolah." "Loh, kenapa Wi? Kok gak mau sekolah?" "Aku mau nyari uang aja, Pak." "Loh, mana ada? Orang yang sarjana aja susah nyari kerja kok. Malah kamu cuma lulusan SMP. SMA aja nggak lulus. Mana ada yang terima kamu kerja?" "Ada Pak." "Kerja di mana?" "Ya di tempat karaoke lah Pak. Uangnya banyak." Mendengar keterangan dari anaknya, bapaknya ini langsung bingung gitu kan. "Loh, kamu tuh gimana tuh Wi? Enak-enak di sekolahin sama bapak, kok malah mau keluar? Maunya kamu apa?" "Nggak baik kalau kamu kerja di tempat itu." "Lah, nggak mau Pak, aku maunya jadi penyanyi di tempat karaoke." Jadi memang dari usia masih SMP, SMA kelas 1, Dewi ini memang udah memperlihatkan karakter yang dia itu suka sekali berhubungan sama orang-orang nakal. Nah, hingga akhirnya karena Dewi bersikukuh gitu ya untuk nggak pengen melanjutkan sekolahnya itu, akhirnya bapaknya ini nyerah. Di saat dikasih nasihat, Dewi ini bukannya nurut, justru membuat Dewi ini malah dia pergi kabur 2-3 hari dia baru pulang kayak gitu. Nggak tahu dia nginep di mana, orang tuanya sampai nggak tahu. Hingga akhirnya ya udahlah Wi, kalau memang itu maumu seperti itu, yang jelas ketika nanti ada apa-apa di belakang bapak nggak mau tahu. Bapaknya bilang seperti itu.
Nah, akhirnya karena udah mendapat izin gitu ya dari orang tuanya, Dewi ini diperbolehkan untuk tidak melanjutkan sekolah. Dewi ini semakin liar. Hampir setiap malam dia selalu pergi ke tempat karaoke. Di karaoke 1, di karaoke 2, karaoke 3. Karena memang lingkungan di daerahnya Dewi ini banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Hingga suatu ketika, beberapa bulan setelah itu, di saat Dewi ini udah mulai fokus gitu ya, terjun ke dunia hiburan, dia mengenal seorang laki-laki, sebut aja namanya Reza. Jadi Reza ini adalah sosok laki-laki yang disegani banyak orang, terutama di tempat-tempat hiburan. Jadi dulunya ketika di masa sekolah, Reza ini emang sering tawuran, berkelahi. Jadi nama Reza itu sudah dikenal banyak orang dan ditakuti. Dengan seperti itu, begitu Dewi ini sudah mengenal Reza gitu kan, seakan-akan Dewi ini kayak ada yang jagain. Nah, dengan seperti itu, Dewi ini bebas gitu kan. Ketika ketemu pemandu karaoke yang lain dari berbagai macam daerah, dia selalu enjoy, kerasa aman. Ketika dia nggak dapat job, tamunya buat aku aja, nyanyinya sama aku aja, atau LC-nya sama aku aja. Itu udah biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, Dewi ini ngerasa puas gitu ya. Nyari uang kok segini mudahnya. Nggak capek-capek kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu juga gajinya bulanan. Sedangkan Dewi waktu itu, selain dia dapat gaji dari tempat karaoke itu setiap sebulan sekali, dia juga hampir setiap malam selalu dapat cuan dari beberapa tamunya itu. Kayak saweran kayak gitu. Entah itu 100.000, 200.000. Bahkan semalam kadang sawerannya itu ada kalau 2 juta. Nah, dari situ akhirnya Dewi ini bisa beli barang-barang mewah, entah itu tas mewah, barang-barang branded lah seperti itu, pakaian, sepatu. Di situ Dewi ngerasa enjoy gitu kan, ngeliatin ke orang tuanya, Pak, ini Pak buktinya, dikasih uang kayak gitu. Tapi bapaknya waktu itu emang nolak uang dari hasil kerjanya Dewi. Nggak mau, aku nggak mau, apalagi dibuat makan adikmu. Nggak, bapak nggak rela. Oh yaudah, kalau nggak mau dikasih uang ya udah enak-enak dikasih uang kok malah nggak mau. Pak, Dewi bilang seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, di saat sudah beberapa bulan kenal sama Reza, karena hubungan mereka juga semakin intens, dia juga menjalin satu hubungan, dan hampir setiap malam dia tidurnya itu bareng, entah di tempat penginapan, di tempat kos, di hotel. Hingga perbuatan yang seperti itu sudah sering mereka lakukan. Sampai suatu ketika Dewi ini hamil, kurang lebih 3 bulan. Akhirnya Dewi ini bilang ke bapaknya, Pak, aku hamil. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, dok. Hamil sama siapa? Hamil sama Reza. Reza itu yang mana? Bapak nggak pernah tahu. Reza itu temanku, Pak, teman deket. Di mana? Di tempat karaoke. Akhirnya bapaknya ini ya, aduh, ini anak kurang ajar banget ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena wali nikahnya juga bapaknya. Akhirnya bisa nggak bisa, Dewi karena posisinya udah hamil gitu kan, bisa nggak bisa ya harus direstui untuk menikah sama Reza. Walaupun sebenarnya Reza ini nggak punya pendapatan sama sekali. Dia itu cuma keluntang-kelantung dan setiap malam nongkrong di tempat hiburan. Di tempat karaoke 1, di tempat karaoke 2, yang sana. Kayak gitu. Jadi dia bisa minum, bisa beli rokok, itu ya dapat cuan dari teman-temannya itu. Dia nggak punya penghasilan sama sekali. Nah, hingga suatu ketika, saat Dewi ini sudah dinikahkan, waktu itu emang nggak ada acara apa-apa. Yang penting ijab kabul seperti itu. Setelah menikah, Dewi ini tidak diperbolehkan sama Reza untuk menjadi pemandu karaoke. Dek, kita udah menikah nih. Udah, kamu di rumah aja. Kamu nggak usah keluyuran. Loh, terus gimana mas? Teman-temanku gimana? Ya teman-temanmu ya biar teman-temanmu kok. Kamu ngapain ngurusin temanmu? Nah terus gimana mas? Aku kesepian di rumah sendiri. Nggak apa-apa dek. Itu kandunganmu biar sehat. Akhirnya Reza ini apa ya?
yang tadinya mereka kenal itu di tempat hiburan, di saat mereka udah nikah, Dewi ini nggak boleh keluar malam, apalagi di tempat karaoke. Udah dek, biar aku aja dek yang di tempat karaoke, dunia karaoke keras. Nah terus gimana mas, aku mau nyanyi, mau dapat uang. Nggak apa-apa, biar aku yang nyariin. Oh lah mas nggak kerja kok, cuma nongkrong aja. Ya nggak apa-apa, nanti tak ngompasin teman-teman itu yang lain, nanti kan dapat cuan. Iya tapi kan nggak banyak mas. Ya udah, kamu di rumah aja, dijaga bener-bener anakmu. Akhirnya bisa nggak bisa, Dewi ini nurutin suaminya. Jadi waktu itu mereka tinggal di salah satu rumah. Waktu itu mereka ngontrak. Jarak rumah kontrakannya Dewi sama orang tuanya Dewi ini kurang lebih sekitar 2 km. Jadi nggak jauh banget. Tapi karena memang orang tuanya udah muak gitu ya ngelihat anaknya sendiri, sehingga orang tuanya nggak mau tuh jenguk anaknya. Ketika mendengar Dewi hamil, dia juga nggak, ayo kita jenguk yuk bu, kita jenguk yuk si Dewi. Enggak, dia nggak mau jenguk anaknya. Udahlah biarin, anak kurang ajar kayak gitu. Nah karena Dewi ini juga masih punya adik yang waktu itu masih kelas SMP ya kalau nggak salah. Lan ini ya dibilangin, dikasih tahu sama orang tuanya, Lan kamu nggak usah niru tuh kakakmu, itu banyak maksiat, itu perempuan kok kayak gitu. Lan ini nurut. Lan ini memang beda sama kakaknya. Setiap malam dia belajar, rajin sekolah. Nah hingga suatu ketika di saat Dewi ini sudah punya anak, anaknya perempuan, sebut aja namanya Putri. Di saat usia Putri ini menginjak setengah tahun atau 6 bulan, Dewi ini ngerasa bosen. Di rumah itu kayak apa ya, kayak dikungkung gitu kalau bahasa Jawanya, kayak dikungkung sama suaminya. Mas, aku nggak mau kalau kayak gini terus. Mana kamu nggak ngasih uang lagi, aku nggak bisa beli-beli baju, nggak bisa jajan. Akhirnya Dewi ini karena memang dia punya bayi, dia juga nggak boleh keluar malam hari untuk nyari uang. Akhirnya Dewi bilang ke Reza kalau, Mas gini aja mas, biar adil, kita sama-sama dapat uang dan caranya mudah, kita pelihara tuyul aja mas. Dewi bilang seperti itu. Reza waktu itu sempat kaget, loh kenapa dek kok bisa bilang seperti itu? Tuyul itu bahaya loh, netek loh. Gak apa-apa biar aku yang netein, daripada kayak gini hidupku sengsara, udah gak bisa keluar rumah, gak bisa nyanyi-nyanyi di tempat karaoke, gak punya uang lagi. Nah akhirnya karena memang pelihara tuyul itu yang ngasih makan itu atau yang netek itu si perempuan, Reza waktu itu ya udahlah kalau emang maumu seperti itu, malah enak, aku nggak perlu nyari uang sana sini minta sama teman-teman yang lain. Nah hingga suatu ketika di saat Dewi sama Reza ini mencari info tentang gimana sih cara agar mereka itu dapat tuyul. Nah kurang lebih sekitar 5 bulan akhirnya Reza sama Dewi ini mendengar ada info di salah satu daerah ada seorang dukun yang dia itu bisa menjembatani ketika ada orang yang pengen memelihara tuyul. Jadi jaraknya cukup jauh, kurang lebih sekitar 250 km dari lokasi rumahnya Dewi. Karena memang tekadnya udah bulat untuk memelihara tuyul, sehingga bisa nggak bisa mereka harus pergi ke tempat itu, ke tempat si dukun itu. Nah sesampainya di sana, mereka melakukan beberapa ritual yang ketika dia selesai ritual, dia ini dikasih sebuah batu. Batunya warna hitam, jadi nggak kayak patung gitu ya, sebagai rumah tuyulnya itu. Kalau di film-film itu kan kayak patung buat rumahnya si tuyul. Waktu itu Reza disuruh bawa pulang batu yang katanya batu itu adalah tempat semedinya tuyul yang kamu miliki. Jadi di saat mereka ritual, Dewi ini belum ngelihat tuyulnya itu seperti apa, wujudnya seperti apa. Kata si dukun, ketika batu itu sudah sampai rumah, kurang lebih 2 minggu, tuyul itu baru keluar. Yang katanya mereka adaptasi dulu. Nah, di saat mereka udah balik gitu ya, sampai di rumah, batu itu kalau ditimbang, beratnya itu ada kalau 5 kilo, jadi memang gede banget.
Batu itu ditaruh dalam lemari di bagian bawah kayak gitu. Kurang lebih 2 minggu, betul. Tuyul yang anggapannya Dewi waktu itu, tuyulnya itu kecil kayak yang di film-film gitu loh. Bentuknya lucu, terus pakai pampers, popok kayak gitu. Ternyata nggak seperti itu. Jadi tuyulnya itu kurang lebih tingginya ya 1 meter lah. Dan mukanya itu aneh. Jadi mukanya kayak pucat, sambil kalau ketawa giginya itu kelihatan dan tajam-tajam kayak gergaji kayak gitu. Waktu itu ya sempat kaget gitu kan Dewi, bilang ke Reza, "Mas, itu tuyulnya kok kayak gitu wujudnya, kirain kecil-kecil, tuyulnya lucu. Nah aku disuruh netein kayak gitu ya, sakit no tetekku no." Si Dewi bilang seperti itu. Akhirnya Reza ya dibalikin lagi sama omongan awal. "Lah gimana dek, katanya kamu mau tuyul, itu udah dapet, udah jauh-jauh loh dek kita nyari tuyul itu. Masa kamu nggak mau netekin, nanti nggak dapat uang kamu." Lagi-lagi Dewi ini kepikiran, wah nggak apa-apa lah, kalau nggak gini caranya aku nggak bisa kaya, aku nggak punya uang banyak, nggak bisa beli barang-barang mewah, baju bagus, tas bagus. Akhirnya Dewi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah singkat cerita, hampir setiap malam Dewi ini harus netekin, selain Putri yang ditetekin, dia juga harus netekin si tuyul itu. Jadi manggilnya itu nak. Entah Reza, entah Dewi, manggil tuyul itu nak. Nggak boleh yul kesini. Itu nggak boleh. Jadi di sana sudah ada perjanjian terlebih dahulu sama si dukun. Kalau tuyul ini adalah sebagai anakmu, bisa nggak bisa kamu manggilnya nak. Nah akhirnya sering berjalannya waktu, Dewi ini mulai nyaman. Dia udah nggak takut lagi. Walaupun sebenarnya mereka pertama ngelihat tuyul itu dia takut, tapi karena memang notabene Dewi sama Reza ini adalah orang nakal, hampir setiap malam nongkrong di luar rumah, sehingga hal-hal yang seperti itu nggak mereka takuti. Jadi waktu itu ketika pertama kali mengenal tuyul itu gitu ya, setelah habis netek, begitu disuruh sana nyari uang nak, di rumahnya siapa kek, begitu ngelihat tuyul itu nembus tembok, mereka nggak begitu takut. Wah, edan nih, tuyulnya bisa nembus tembok mas. Ya memang seperti itu tuyul, masa lewat pintu, lewat jendela ya bukan tuyul namanya dek. Nah akhirnya kurang lebih beberapa bulan, di saat Putri anaknya Dewi ini udah tumbuh besar gitu ya, nggak tahu kenapa Putri ini selalu nangis hampir setiap sore. Di saat dia mau netek ibunya, dia selalu nangis. Ternyata sebelah kiri ditetek anaknya, sebelah kanan ini yang netek tuyul. Karena tuyul itu walaupun apa ya, kayak menggoda, hehehe kayak gitu, tujuannya untuk menghibur gitu kan. Tapi ketika giginya kelihatan, Putri ini takut, nangis karena giginya runcing-runcing. Gak kayak orang pada umumnya lah. Nangis terus kayak gitu sampai kurang lebih usia Putri ini sampai 3 tahun. Lama-kelamaan Putri terbiasa. Bahkan Putri main sendirian di kamar itu nggak takut. Seakan-akan Putri kayak ditemenin sama si tuyul ini setiap hari, setiap sore, setiap pagi. Jadi Putri ini ya main boneka ditemenin sama tuyul, ngomong sendiri. Kalau orang yang nggak ngelihat, karena yang lihat itu cuma ibunya atau Dewi, Reza, sama Putri. Nah seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa kondisi badannya Dewi yang waktu itu montok gitu ya, seksi, perlahan mulai kurus. Dan kurusnya itu kulitnya kering. Ketika diginiin gitu kayak kering banget gitu loh, kayak muncul putih-putih ketika digaruk kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang itu busik. Akhirnya perlahan sosok tuyul ini nggak mau lagi netek sama si Dewi. Sampai Dewi ini heran, loh kamu ini gimana toh nak? Oh ini udah disediakan kok, kamu nggak mau netek itu gimana? Dia bilang sama Reza, mas ini tuyulnya kok nggak mau ya? Loh masa sih dek? Iya nggak mau. Jadi tuyulnya cuma main-main gitu aja.
Anak-anak ayo netek dulu nak. Reza bilang kayak gitu. Tuyul itu cuma senyum-senyum, main-main, terus main sama Putri. Kayak gitu, hingga kurang lebih beberapa minggu, karena nggak ada pemasukan, karena tuyulnya juga kalau nggak dapat susu, dia nggak bisa kerja. Dikasih susu formula, itu juga pernah sama Reza. Tapi memang nggak mau, suruh pakai dot gitu nggak mau tuyulnya. Karena perjanjiannya, yang netekin itu harus si Dewi. Nah, seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa Dewi ini tiba-tiba kondisi kesehatannya itu menurun. Selain badannya kurus, dia juga beraktivitas bentar aja dia udah capek ngos-ngosan. Nah, waktu itu di saat momen lebaran, jadi memang walaupun jaraknya cuma 2 kilo, orang tuanya ini nggak pernah ketemu sama Dewi. Jadi anggapan bapaknya, dia udah nggak mau ngelihat anaknya yang namanya Dewi ini. Anak kurang ajar, udahlah biarin aja. Sana mau bebas, mau berkeliaran malam hari sana terserah. Yang jelas bapak nggak mau tahu. Di saat mendengar kabar gitu kan dari si Lani, adiknya ini kan ya sedikit banyak tahu gitu kan. Entah dari teman-temannya Dewi ketemu di jalan, Mbak Dewi gimana kabarnya? Oh, kakakmu itu sekarang kurus Lan, nggak tahu kurang gizi paling, tapi uangnya banyak tuh Lan kakakmu tuh. Tapi di saat jenguk kakaknya, waktu itu si Dewi cuma bilang ke Lani kalau, Lan, kondisi Mbak Dewi jangan diceritain ke bapak ibu ya. Dia bilang kenapa mbak? Ya pokoknya jangan. Jadi waktu itu Lani ya nurut gitu aja. Ya udahlah, mungkin privasinya Mbak Dewi. Mungkin Mbak Dewi ngerasa kalau hal itu diceritakan ke bapak ibunya jadi khawatir. Walaupun sebenarnya orang tuanya nggak khawatir. Cuman yang ditakutkan seperti itu. Jangan sampai orang tuanya ini mikirin Dewi. Karena Dewi udah kayak punya prinsip dulunya bilang seperti itu sama orang tuanya. Mulai dari dia nggak mau sekolah, mulai hidup di dunia malam. Jadi seakan-akan dia bertahan di situ. Dia malu sama orang tuanya ketika melihat kondisinya yang saat itu. Nah, hingga suatu ketika di momen lebaran itu, di saat main gitu kan, sungkeman sama orang tuanya, ibunya Lani ini kaget sama bapaknya. Loh Wi, badanmu kok jadi kayak gini Wi? Kok kurus, kering, mukamu juga pucat. Kamu sehat apa enggak? Sehat kok Pak, sehat. Sehat kok kayak gitu? Kamu kurang makan apa gimana? Kalau kurang makan bilang. Bapaknya sampai kasihan begitu ngelihat kondisinya Dewi yang waktu itu kurus kering. Lan, itu kakakmu tuh gimana toh Lan? Lani juga nggak tahu Pak, Bu. Mbak Dewi bisa jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, di saat sudah selesai lebaran, jadi waktu itu cuma beberapa jam gitulah, Dewi ini berada di rumah orang tuanya. Di saat Dewi sudah balik lagi ke rumah, nggak tahu kenapa selang beberapa bulan, laki-laki tuyul itu mau netek, cuman jarang. Mungkin 3 hari sekali netek. Jadi pemasukan keuangan mereka juga semakin menurun. Hingga akhirnya Reza ini bilang ke Dewi, Dek, ya udah kalau memang kayak gitu, izinin Mas nikah lagi. Mendengar keterangan dari suaminya, Dewi ini marah. Loh Mas, kamu kok tega sama aku? Bukannya dulu itu kamu memang benar-benar cinta sama aku, tapi sekarang kok malah kayak gitu. Nah terus mau gimana? Kita nggak ada pemasukan, tuyulnya nggak mau kerja. Dapat cuma 100.000, 200.000 buat apa? Kalau aku menikah, pasti ada yang netekin. Dari situ Dewi ini mikir, wah benar juga nih suamiku. Nggak apa-apa lah, dia nikah lagi. Yang jelas aku juga punya uang banyak. Yaudah Mas, nggak apa-apa, kamu nikah lagi. Tapi hidupnya jangan di tempat lain. Biar istrimu di sini aja sama aku. Mendengar persetujuan dari Dewi, Reza ya seneng gitu kan. Wah, punya istri 2 dalam satu rumah. Walaupun yang satu udah nggak seger gitu kan. Si Dewi ini kan udah kering gitu kan. Nah akhirnya waktu itu sebenarnya tanpa sepengetahuan Dewi, Reza ini
udah selingkuh banyak perempuan sama banyak perempuan di tempat karaoke. Bahkan sebagian dari mereka itu juga kenal sama Dewi atau temannya Dewi. Karena memang Reza ini sudah dikenal, ditakuti banyak orang di lingkungan dunia malam, sehingga dia mudah untuk deketin beberapa LC gitu ya, atau pemandu karaoke yang ada di daerah situ. Jadi mereka itu ngerasa aman ketika deket sama Reza, dan kemungkinan dia juga banyak tamu. Dengan seperti itu, akhirnya Reza ini bawa satu perempuan, sebut aja namanya Siska. Siska ini juga teman dekatnya Dewi ketika di tempat karaoke. Dek, ini aku kenalin calon istriku. Mana mas? Ini. Oh, Siska. Loh mas, kok malah Siska mas? Gak ada yang lain apa? Siska waktu itu langsung nyaut. Udah wi, aku udah tahu semua dari suamimu. Tahu apa? Tahu kalau kamu pelihara tuyul kan? Dulu kamu pengen punya tuyul kan? Waktu itu Dewi cuma ngerasa malu gitu aja. Wah, kamu kok kayak gitu toh, kok bisa tahu? Lah suamimu udah cerita semuanya kok. Ya udah gini wi, kita hidup di sini aja, nggak apa-apa kamu sama aku. Aku jadi istri keduanya Reza. Reza ya waktu itu senyum-senyum gitu aja. Wah, aku punya 2 istri dalam satu rumah. Mereka temenan lagi. Nah, hingga suatu ketika, betul di saat Reza ini sudah menikah sama Siska, Siska lagi-lagi mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami Dewi. Jadi perlahan, kurang lebih sekitar 1,5 tahun, badannya Siska yang waktu itu agak gemukan gitu ya, tiba-tiba kurus. Nah akhirnya nggak tahu kenapa waktu itu ibunya Dewi ini ketika tidur dia itu mimpi. Dia mimpi ngelihat Dewi ini berada di pinggir jalan. Dia nangis. Dan ketika udah bangun, dia cerita sama suaminya, Pak, ibu kok mimpi jelek ya tentang si Dewi. Mimpi apa sih bu? Dewi lagi. Udahlah nggak usah dipikirin anak itu. Gak gitu pak, walau gimana pun Dewi itu ya anak kita. Nah emang mimpi apa sih bu? Itu barusan ibu mimpi kok Dewi kok kayak kasihan ya. Kasihan gimana? Jadi ibu itu ketemu Dewi di pinggir jalan. Dewi itu minta-minta kayak gitu pak, badannya kurus. Ya udahlah bu, besok kita jemput aja. Suruh pulang ke sini dulu, beberapa hari di sini. Nah, keesokan harinya, Dewi ini dijemput sama orang tuanya untuk tinggal sementara beberapa hari di rumah orang tuanya. Begitu orang tuanya Dewi ini sampai di rumahnya Dewi, dia kaget begitu melihat Siska. Loh, ini siapa? Waktu itu kondisi Siska baru hamil besar. Di saat ditanya seperti itu sama orang tuanya, Dewi kayak gelegepan gitu jawabnya. Sampai orang tuanya sendiri bingung loh. Wih, sebenarnya itu siapa kok ada perempuan hamil di sini? Ya udah nanti Pak, Bu, aku ceritanya di rumah aja. Nah, sesampainya di rumah orang tuanya, Dewi ini cerita semuanya. Jadi gini Pak, Bu, Dek, aku sendiri juga salah kok. Loh, salah kenapa Mbak? Jadi dulu itu aku nyuruh Mas Reza untuk nyari pesugihan. Pesugihan apa? Tuyul Pak. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, kamu tuh gimana wi? Kok bisa-bisanya kamu punya pikiran kayak gitu? Sekarang tuyulnya masih? Ya itu masih ada di rumah. Setiap malam kerja. Nyuri uang. Ya iyalah Pak, tuyul ya nyuri uang. Kalau nggak gitu aku nggak bisa hidup Pak, nggak bisa punya uang banyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anakku kok bisa seperti itu? Sampai ibunya sendiri ini nangis melihat cerita dari Dewi. Nah, akhirnya malam itu Dewi ini cerita semua. Sebenarnya Dewi ini udah gak kuat semenjak ada Siska yang jadi istri keduanya Reza. Pak, Bu, itu sebenarnya istri keduanya Mas Reza. Duh, kok kamu nggak bilang kalau suamimu nikah lagi? Emang sengaja aku nggak bilang kok Pak. Aku malu sama bapak sama ibu. Lah kenapa kok malu? Ya malulah Pak. Dulu aku nggak nurut sama bapak. Sekarang kondisiku kayak gini. Badanku kurus. Nah, singkat cerita, di saat mereka semua udah tahu ceritanya Dewi dari awal sampai saat itu,
Akhirnya Dewi ini disuruh tetap tinggal di rumah orang tuanya. Bapaknya ini sempat nemuin anak mantunya atau Reza. Di sana bapaknya ini marahin Reza. Nah Reza, kamu ini gimana toh? Istrimu kondisinya kayak gitu. Terus kata istrimu kamu tuh pelihara tuyul. Nah di saat bapaknya bilang seperti itu, Reza ini langsung gelagapan, bingung. Enggak kok Pak, aku enggak pelihara tuyul. Enggak kok Pak, lah jangan bohong. Akhirnya Reza juga cerita, salah anak bapak sendiri. Loh, kok bisa salah anakku? Iya, Dewi yang dulu nyuruh aku untuk nyari tuyul, untuk pelihara tuyul. Dan Dewi yang mau netekin. Udah, kalau gitu aku nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Karena Dewi pengennya uang. Nah, mendengar keterangan dari Reza, bapaknya langsung, aduh ini gimana ini gimana. Nah, di saat balik lagi ketemu sama anaknya, sebenarnya awal ceritanya itu seperti apa? Ya sebenarnya sih aku sih Pak yang nyuruh nyari tuyul. Nah kemarin kan aku udah bilang kayak gitu toh Pak. Lah kirain kamu tuh ya bohong Kirain bapak itu ya kamu dipaksa sama suamimu untuk nyari tuyul, untuk netein tuyul. Enggak Pak, memang Dewi Pak yang nyuruh Pak. Nah akhirnya bapaknya ya aduh kamu ini gimana ya udahlah kalau kayak gitu kamu cerai aja. Nah di saat Dewi ini pengen minta cerai dari Reza ini nggak mau. Aku nggak mau, kamu harus tanggung jawab atas tuyul ini. Nah sedangkan kondisinya Putri waktu itu ya sekitar 4 atau 5 tahun usianya. Waktu itu Putri ketika berada di tempat kakek neneknya gitu kan, di orang tuanya Dewi, Putri ini selalu pengen pulang lagi ke rumah. Yang katanya, aku kangen. Lo kangen sama siapa? Itu aku pengen main sama itu. Jadi Dewi ini memang kesehariannya itu udah sering main sama tuyul itu. Nah singkat cerita, karena Putri pengennya seperti itu, akhirnya Dewi ini masih tetap tinggal di orang tuanya, di rumah orang tuanya. Sedangkan Putri itu diasuh sama Siska dan juga Reza. Nah, akhirnya kurang lebih beberapa bulan setelah itu, kondisi Siska ini semakin parah, yang tadinya padat berisi gemuk gitu ya. Lama-kelamaan kondisinya seperti yang dialami sama Dewi. Badannya kurus, kering kayak gitu. Mukanya pucat. Tapi waktu itu Siska sebelum kurusnya separah Dewi, dia udah minta cerai. Udah Mas Reza, aku minta cerai. Ya udah nggak apa-apa kalau memang cerai, aku nyari yang gemukan lagi. Reza kayak udah tergila-gila. Nah di saat Dewi ini bilang ke suaminya pulang gitu ya, Mas, Siska mana? Udah cerai, kita udah cerai, udah pulang dia, nggak tahu entah perginya kemana, karaoke lagi paling. Nah terus gimana? Tuyulnya gimana? Itu tuyulnya ada di rumah. Nah terus siapa yang netekin? Ya nggak tahu, nanti aku tak cari perempuan lain. Mau nikah lagi Mas? Iya, nyari yang gemukan biar awet. Reza bilang seperti itu. Jadi seakan-akan Reza ini udah terjerumus sekalian nakal kayak gitu. Ah ya udahlah, gara-gara kamu kok dulu kok punya tuyul segala. Terus gimana kalau kayak gini, tuyulnya mau dikemanain? Dibalikin nggak boleh sama dukunya. Nah terus gimana Mas, aku juga nggak tahu. Kamu sih deh dulu nyuruh-nyuruh nyari tuyul. Lagian kamu nggak dapet uang kok. Dulu sebelum nikah sama kamu, aku punya uang banyak. Setelah nikah sama kamu nggak punya uang. Jadilah solusinya itu pakai tuyul. Nah terus gimana deh? Ya nggak tahu. Terserah kamu mau nikah lagi sana 100 kali sana, terserah. Dewi ini sampai jengkel. Walaupun sebenarnya Reza juga jengkel. Nah singkat cerita, kondisi si Dewi ini mulai membaik karena udah nggak netekin si tuyul itu. Tapi beberapa bulan setelah itu, di saat mereka udah cerai antara Reza sama si Siska, Siska ini kondisinya sangat mengenaskan, badannya kurus kering dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Mas Siska meninggal? Ya nggak tahu. Sebenarnya tuyul itu ngisepnya apa sih Mas?
Dewi sampai heran. Kalaupun Asiku juga udah disedot sama Putri, Mas. Waktu itu Reza ya bingung juga, aku juga nggak tahu deh dia nyerapnya itu apa. Kalau kata orang-orang, kata internet itu nyerapnya ya bukan ASI. Apa, Mas? Darah putih. Nah, mendengar keterangan itu Dewi ini langsung shock gitu ya, kaget. Astagfirullahaladzim, berarti memang itu. Pantas tubuhku kok kurus kering. Nah, akhirnya ya udah gini, Mas, aku juga minta cerai. Enggak, aku nggak mau nyerahin kamu. Ya udah, kalau gitu aku mau tinggal di rumah bapak ibuku aja. Ya udah sana, yang jelas aku nggak mau nyerahin kamu. Nah, terus Putri kondisinya gimana? Ya udah, Putri ikut aku aja nggak apa-apa daripada ikut kamu. Kamu aja buat jalan bawa badan aja udah sempoyongan kayak gitu kok. Mau ngurusin Putri. Udah, Putri biar di sini aja. Nah, hari-hari pun berlalu. Di saat Putri ini udah mulai masuk TK, nggak tahu kenapa kondisi keuangan Reza waktu itu sudah mulai menurun. Walaupun di luar itu banyak pacar gitu ya Reza, tapi di saat mereka mau dinikahin, mereka nggak pada mau. Karena sebelumnya, setelah Siska ini dicerain gitu ya, atau bercerai sama Reza, ternyata di lingkungan tempat-tempat karaoke itu Siska ini ngasih info gitu ya, kalau itu si Reza sama Dewi itu pelihara tuyul. Jangan mau kalau dinikahin Reza, walaupun uangnya banyak itu hasil dari tuyul. Nanti kalau kamu jadi istrinya disuruh netekin tuyul. Jadi sebelum meninggal, Siska ini nginfo ke beberapa temannya yang ada di tempat karaoke itu untuk jangan menikah sama Reza. Nah, singkat cerita, akhirnya tuyul itu kayak berkeliaran. Jadi hampir sering tetangga-tetangga, warga-warga yang ada di daerahnya itu sering melihat, entah di waktu maghrib, entah di waktu isya, di tengah malam. Jadi ada yang kayak jalan-jalan tapi bukan anak yang ada di sekitaran situ. Jadi pure itu tuyul. Wah, ada tuyul, ternyata di sini ada tuyul. Di sini ada yang pelihara tuyul. Siapa ya? Nah, akhirnya Reza ini saking gak tahannya, jadi udah banyak dicurigai gitu kan. Udah banyak orang yang bilang kalau mungkin Mas Reza kali yang punya tuyul. Akhirnya Reza ini karena malu gitu ya di lingkungan itu. Nah, nggak tahu kenapa di saat Reza ini pelihara tuyul udah beberapa tahun gitu ya, uangnya banyak, tapi memang uang itu nggak dibuat beli aset, entah beli rumah, beli mobil, beli apa, dia nggak. Dia selalu dibuat foya-foya. Buat minum-minuman, beli minuman yang harganya mahal, beli baju yang harganya mahal. Sampai di saat banyak orang yang tahu kalau Reza ini pelihara tuyul, dia itu nggak punya apa-apa, nggak tahu uangnya kemana. Nah, akhirnya karena malu, Reza ini akhirnya pergi karena rumahnya ini ngontrak, sehingga dia pergi gitu aja dan nggak tahu perginya kemana. Dewi sendiri juga nggak tahu. Dan kurang lebih 3 tahun setelah itu terdengar kabar kalau Reza ini meninggal dunia, yang katanya dia mengalami kecelakaan. Sedangkan kondisinya Dewi itu sudah mulai normal. Saat ini dia sudah menikah sama orang lain dan kondisi tubuhnya ini udah kembali sehat dan seksi seperti sedia kala. Cuman dia udah nggak mau kerja di tempat-tempat hiburan seperti itu. Nah, itulah cerita kiriman dari Lani. Semoga kejadian yang pernah dialami Dewi ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.